Karena kalau mengandalkan bantuan saja ya mungkin akan lama keluar dari garis kemiskinan. Makanya yang kita lakukan adalah di balai itu bukan mereka kita cuman asramakan, tapi di situ kemudian kita ajarkan mereka untuk mereka bisa mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik. Bu Risma, nyuruh apa? Suruh ngantar surat-surat. Surat apa itu? Ya, surat ini Pak. Itu saya disuruh sama... Temen tahu isinya surat itu? Saya nggak tahu, saya disuruh itu aja. Iya. Iya Pak. Yang nyuruh Bu Risma? Ya. Sendiri? Ya. Nama saya Ibu Eni. Saya kebetulan kader Bumantik, Posyandu, juga Bunda PAUD. Tadi sore saya menemukan, saya dikirimi surat. Setelah saya buka, isi amplop coklat itu berstempelkan surat Bu Risma untuk warga Surabaya. Sebenarnya saya merasa bahagia karena saya merasa dihargai. Kok PKS kayak resah Risma datangkan juru masak latih pemulung? Ini bantuan sosial atau Kementerian Sosial ini Bu, anggarannya sangat besar. 134 triliun. Karena itu saya pesan kepada Ibu supaya fokus. Tapi mari kita melihat ini secara objektif. Mendatangkan juru masak dianggap berlebihan. Lah Anies malah lebih parah berkali lipat. Menutupi kali hitam dengan kain waring hitam yang anggarannya mencapai 500 jutaan, itu wajar atau berlebihan. Tidak lama kemudian, koyak dan menampung sampah buangan warga. Instalasi bambu di bundaran HI bentuknya tidak spektakuler tapi harganya mencapai 550 juta. Setahun kemudian dicopot diganti dengan batu yang terlihat mirip popcorn atau dilihat dari jauh dengan biaya 150 juta. Cat separator di jalan dengan warna-warni, cat genteng di sekitar flyover Tapak Kuda, cat bagian bawah kolong jembatan di Pasar Senen, semua itu lebih berlebihan dan PKS diam saja kan? Bagaimana dengan Formula E yang pas ditanya di mana komitmen fee sebesar 560 miliar? Kabarnya bahkan sudah habiskan 1,1 triliun. Bukankah itu terlalu berlebihan untuk penyelenggaraan satu acara yang sebenarnya tidak begitu populer di Indonesia? Kalah jauh dengan MotoGP. Mengapa PKS diam saja? Harusnya PKS mengkritik Anies yang memang dari dulu tidak becus kerja. Saya terus terang nggak peduli apa yang diomongin orang, karena bagi saya yang paling penting adalah saya bisa warga saya bisa merasakan nyaman untuk selama saya memimpin. Saya nggak peduli cara saya seperti apa dan orang ngomongin apa, biarin gitu. Jadi terus terang Bapak Ibu sekalian, saya ini kebiasaan berangkat itu setelah subuh. Saya keluar itu sejak kepala dinas kebersihan, saya ngontrol kota itu bersih apa enggak. Nah di situ saya ketemu, jadi tidak ada niat demi Allah. Saya berani disumpah dengan Quran. Saya tidak pernah niat blusukan atau cari-cari. Tapi itu saya temukan di jalan. Kalau saya nanya, kamu sudah makan apa belum? Itu kan kewajiban saya sebagai manusia. Jadi begitu Bapak. Jadi demi Allah saya tidak ada niatan apapun.
karena mungkin sebentar lagi saya mati, besok mati, saya tidak tahu. Tapi bahwa niat saya adalah niat membantu. Karena itu menurut saya ada usulan, Bu. Jadi ini bukan persoalan dalam pendataan, ini memang sangat penting sekali. Karena di Kementerian Sosial ini urusan terbesar lebih daripada 60% persoalan masalah hulu, yaitu pendataan. Saya juga tahu, saya juga mantan wali kota. Saya sampaikan, sampai saya ngomong sama salah satu, Pak, Bapak tahu data Bapak tidak seindah yang dibayangkan di lapangan. Tapi bahwa saya kepingin pemulung itu juga dapat bantuan. Karena selama ini mereka tidak dapat bantuan apapun. Mereka tidak punya rumah, hanya karena mereka tidak punya alamat, mereka tidak dapat bantuan. Jadi kenapa hari ini tadi saya data mereka dengan disenduk capil. Saya kan nggak hafal Jakarta kan, terus Pak Presiden nyampaikan Bu Risma di daerah ini, tolong bisa didatangi gitu. Terus jadi kita kesini dengan harapan ya mereka bisa lebih baik kehidupannya, karena kalau mengandalkan bantuan saja ya mungkin akan lama keluar dari garis kemiskinan. Makanya yang kita lakukan adalah di balai itu bukan mereka kita cuman asramakan, tapi di situ kemudian kita ajarkan mereka untuk mereka bisa mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik. Kita bisa kawasan-kawasan yang mungkin tadi rencananya kita dengar kenapa saya prioritaskan di sini, dengarnya kawasan ini juga mau dipakai untuk dam gitu kan. Nah mereka kan kasihan kalau mereka nanti kan kalau waktunya tiba-tiba begitu kan. Tapi kalau ini sudah bisa mereka siapkan, kita pindah karena di sana pun nanti kita Kementerian PU bukan kami yang bangun, itu akan dibangunkan rumah susun. Jadi mereka akan kita pindah ke rumah susun. Kalau rumah susunnya sudah jadi, nah nanti yang muda-muda bisa kita akseskan pekerjaan seperti yang lain, karena sebetulnya Waskita Karya juga masih mau gitu, masih butuh. Yang baru, yang rumah susun itu 10.000 untuk komitmen, tapi tentunya dengan pengawasan yang ketat, tidak bisa dialihkan ke orang lain. Nah, tapi begitu mereka sudah keluar dari garis kemiskinan, mereka juga harus pindah. Apa? Bu Risma. Bu Risma, nyuruh apa? Suruh natar surat-surat. Surat apa itu? Ya, surat ini Pak. Itu saya disuruh sama. Sampai tahu isinya surat itu? Saya nggak tahu. Saya disuruh nyuruh aja. Iya. Iya Pak. Yang nyuruh Bu Risma? Ya. Sendiri? Ya. Disuruh dari mana tadi? Ya Pak. Dari itu namanya kemarin itu sama 12. Berapa surat yang sama kirim? 2000 lembar Pak. Nama sampean siapa? Faisal. Faisal, alamatnya mana? Tadi giling. Nanti kirim berapa? Nomor 7. Sampean petugas kantor pos apa bukan? Bukan Bapak. Saya supir aja mengirim aja. Oh. Bu Risma langsung ya? Iya, iya Bapak. Nama saya Ibu Eni. Saya kebetulan kader Humantik, Posyandu, juga Bunda PAUD. Tadi sore saya menemukan, saya dikirimi surat. Nah,
dengan alamat yang tertera di sini. Ini adalah alamat pribadi rumah saya. Setelah saya buka, isi amplop coklat itu berstempelkan surat Bu Risma untuk warga Surabaya. Sebenarnya saya merasa bahagia karena saya merasa dihargai. Saya merasa surat ini untuk saya, kapasitas saya sebagai seorang kader. Tapi setelah saya buka, terus terang saya merasa kecewa. Kekecewaan saya karena di dalam surat tersebut ada ajakan Bu Risma untuk memilih salah satu paslon dan juga dilampiri dengan profil atau brosur dari paslon tersebut. Sebenarnya saya sangat simpati sama Bu Risma. Saya juga sangat menghargai semua apa yang telah dilakukan sama Bu Risma. Tetapi dengan adanya surat ini saya merasa kecewa. Padahal saya menjadi kader itu atas dasar saya menghargai beliau sebagai seorang wali kota yang saya anggap panutan bagi Surabaya. Saya juga mendukung semua program-program yang beliau lakukan. Tetapi dengan adanya surat ini seakan beliau meruntuhkan demokrasi yang ada di Surabaya. Saya merasa kecewa dengan beliau karena beliau mendukung salah satu paslon dengan cara seperti ini. Saya merindukan Bu Risma yang mengayomi semua warganya. Saya menghargai beliau sebagai wali kota yang bijaksana. Saya mohon kebijaksanaan dari Bu Risma untuk memberikan peluang kepada seluruh warga Surabaya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya, tanpa ada doktrin seperti ini. Saya merindukan Bu Risma yang mengayomi seluruh warganya tanpa memandang satu paslon. Saya harap Bu Risma bisa lebih bijaksana untuk lebih mengayomi semua paslon. Terima kasih.